Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa faddalahu ala kathirin mimman khalaqa bil in'ami wa takrim fa in istaqama ala ta'atillah istamarra lahu hadha tafdilu fi jannati na'im wa illa rudda fil hawani wal 'adabil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal khallaqul alim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahida lahu rabbuhu biqawlihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah di dunia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sementara di akhirat
Allah Subhanahu wa taala hanya akan memasukkan ke dalam surganya orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardh u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu prinsip akidah yang sangat perlu untuk kita ketahui. Prinsip akidah seorang mukmin yaitu al-wala dan al-bara. Al-wala yang bermakna loyalitas terhadap orang-orang beriman, dan al-bara yang bermakna berlepas diri dari orang-orang kafir. Al-wala dan al-bara sangat penting untuk kita ketahui, sangat penting untuk kita fahami, karena sebagian dari kita terlalu berlebihan dalam menyikapi prinsip akidah ini, dan sebagian dari kita menganggap remeh prinsip akidah ini, sehingga mereka rela menggadaikan akidahnya demi kehidupan dunianya, demi kehidupan hartanya, demi perutnya. Waliyadu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan al-wala, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama muslim itu adalah bersaudara. Maka dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian al-bara, jika Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil musuhku dan musuhmu sebagai teman setia ataupun pemimpin. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Engkau sampaikan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap mereka dengan kasih sayang. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Dan mereka telah kufur terhadap kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang telah engkau sampaikan. Bahkan dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan al-bara, man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithlu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, wa sakana ma'ahu, dan tinggal bersama mereka, fa innahu mithlu, maka sesungguhnya dia juga sama seperti orang musyrik tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil ibrah ataupun pelajaran dari kisah perang Al-Badar berkaitan dengan al-wala dan al-bara. Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kaum muslimin berjumlah 300 orang dan orang kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Perang Badar atau perang ini terjadi karena adanya perbedaan prinsip akidah tentang Rabb mereka, sehingga mereka rela berperang sesama saudara, sesama kerabat dekat, dan sesama keluarga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, hadza khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini adalah dua golongan, yaitu orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Ikhtasamu fi rabbihim, mereka bertengkar, mereka berperang tentang Rabb mereka. Hadza khasmani ikhtasamu fi rabbihim, mereka berperang berkaitan dengan Rabb mereka. Falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar. Dan orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala siapkan pakaian dari neraka. Wa yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan siram
dari atas kepala mereka al-hamim, air yang sangat mendidih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Badar terjadi juga pertengkaran atau saling membunuh antara keluarga, kerabat dan sesama saudara. Ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman, suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulah, saling mengasihani dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, aw abna'ahum, dan anak-anak mereka, atau ikhwanahum ataupun saudara-saudara mereka, aw ashiratahum ataupun kerabat-kerabat mereka. Kalimat walau kanu aba'ahum, walaupun mereka bapak-bapak mereka, walaupun bapak-bapak mereka, ini terjadi pada perang Badar, di mana Abu Ubaidillah membunuh anaknya, membunuh bapaknya. Kemudian au abna'ahum ataupun anak-anak mereka, ini terjadi pada Abdurrahman yang dibunuh oleh bapaknya. Pada kalimat au ikhwanahum, ini juga terjadi pada perang Badar, di mana Mus'ab bin Umair membunuh saudara kandungnya Ubaid bin Umair. Kemudian pada kalimat aw ashiratahum ataupun keluarga-keluarga mereka, ini terjadi pada sahabat Umar, Ali dan Hamzah radhiyallahu anhum yang mereka membunuh keluarga mereka. Subhanallah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada perang Badar, para sahabat mengajarkan kepada kita bahwasanya ia lebih memilih akidah mereka dibandingkan dengan keluarga mereka. Ibrah yang bisa kita ambil pada kisah perang Badar, bukanlah kita harus memerangi saudara, bukanlah kita harus memerangi orang-orang kafir yang berada di sekitar kita, yang berada di negara kita. Namun ibrah yang bisa kita ambil dari kisah perang Badar adalah prinsip al-wala dan al-bara yang benar. Prinsip al-bara ataupun berlepas diri dari orang-orang kafir yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dengan dua cara. Yang pertama, kita tidak mengganggu ibadah mereka, tidak mengganggu ibadah orang kafir. Yang kedua, kita tidak ikut campur dengan ibadah atau ritual mereka. Itu adalah prinsip al-bara yang benar. Tidak perlu kita mengundang mereka di tempat ibadah kita, tidak perlu juga kita hadir di tempat ibadah mereka, sebagaimana yang terjadi saat ini. Karena mereka tidak paham dengan prinsip akidah al-wala dan al-bara, sehingga terjadilah percampuran. Kita pergi ke tempat ibadah mereka dan mereka pergi ke tempat ibadah kita. Waliyadu billah. Maka dalam perkara-perkara dunia kita bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, dengan orang-orang kafir, dengan yang muamalah yang baik, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik. Bahkan kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menyakiti mereka. Man ada dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, kata Rasulullah SAW, maka dia sama saja telah menyakitiku. Begitulah prinsip dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara prinsip kita dalam akidah terhadap mereka adalah lakum dinukum waliyadin. Untuk mereka adalah agama mereka dan untuk kita adalah agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita tetap istiqomah dengan prinsip akidah yang benar pada diri kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.